Wanita itu memeluk raja dengan sangat erat sambil berkata, "Raja, raja sayang, akhirnya kita bertemu di sini. Aku sangat merindukanmu." Tidak hanya Sania, tetapi raja pun terkejut. Ternyata wanita itu adalah mantan kekasih raja yang bernama Nadia. Raja berkata dengan ekspresi yang sangat kaget, "Nadia?" Nadia memandang wajah raja sambil terus membelai wajahnya dan berkata, "Raja, maafkan aku." Raja sedikit mendorong tubuh Nadia dan berkata, "Sedang apa kamu di sini?" Nadia berkata, "Aku sedang memarkir mobil, tanpa sengaja aku melihatmu di sini. Aku sangat bahagia bisa bertemu kamu, Raja." Raja membuang muka lalu Nadia kembali berkata, "Raja, aku tahu kamu marah sama aku, tapi aku mohon maafkan aku." Raja berkata, "Untuk apa kau minta maaf?" Nadia kembali berusaha memeluk raja, namun raja mencegahnya. "Aku bisa menjelaskan semuanya, Raja." Raja berkata, "Tidak ada yang perlu dijelaskan, semua sudah terlambat." Nadia dan Raja melihat Sania yang berdiri tak jauh dari mereka dengan air mata yang menetes di pipinya. Nadia berkata, "Siapa dia, Raja?" Namun Raja tidak menjawabnya. Dengan perasaan hancur, Sania berlari masuk ke dalam mobil, lalu Raja memanggilnya. Namun Nadia berusaha mencegah Raja dengan menarik tangan Raja. Nadia berkata, "Siapa gadis itu, Raja?" Raja berkata, "Dia istriku." Jawaban Raja membuat Nadia kembali menangis. Lalu Raja berkata, "Untuk apa kamu menangis? Bukankah kamu juga sudah menikah?" Nadia berkata, "Aku memang sudah menikah, Raja, tetapi aku sudah bercerai. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Raja." Sambil memeluk Raja. Raja tersenyum sinis dan berkata, "Oh ya? Tetapi bukan itu yang dulu yang aku dengar saat kamu memilih dia daripada aku." Nadia memegang tangan Raja dan berkata, "Aku minta maaf, Raja. Aku sungguh menyesal." Raja melepaskan tangan Nadia dan berkata, "Semua sudah terlambat, Nadia. Pergilah, dan tolong jangan kembali dalam kehidupanku." Raja meninggalkan Nadia yang masih berdiri di sana sambil terus berteriak memanggil namanya. Namun Raja tidak menghiraukannya. Raja masuk ke dalam mobil, dia melihat Sania yang sedang berusaha menghapus air matanya. Raja tak berkata apapun. Meski sebenarnya Sania berharap Raja menjelaskan sesuatu tentang Nadia, karena bagaimanapun wanita butuh penjelasan. Sesampainya di rumah, Mustafa menyambut mereka dan berkata, "Wah wah wah, yang habis borong." Namun tidak ada yang menghiraukannya. Terlebih lagi dia tidak melihat Raja ataupun Sania membawa barang satupun. Hal itu membuat Mustafa jadi bertanya-tanya dalam hati. Saat masuk ke kamar, Sania langsung masuk ke kamar mandi. Raja hanya diam melihat Sania bersikap begitu.
Dia tahu pasti Sania sedang marah padanya. Lama Sania tak keluar dari kamar mandi. Raja mengetuk pintu dan berkata, "Sania, Sania buka pintunya." Namun tak terdengar suara Sania dari dalam. Raja kembali memanggilnya. "Sania, buka pintunya. Apa yang kamu lakukan?" Tidak lama kemudian, Sania membuka pintunya dengan wajah habis menangis. Dia berdiri di pintu, lalu Raja berkata, "Kamu marah?" Sania berkata, "Tidak." Raja kembali berkata, "Lalu kenapa kamu mengunci dirimu di dalam?" Sania berkata, "Aku sedang buang air kecil. Tidak mungkin aku tidak menguncinya." Raja menarik tangan Sania keluar dari pintu kamar mandi sehingga Sania hampir terjatuh. Kali ini dia yang masuk ke kamar mandi. Saat dia keluar dari kamar mandi itu, dia tidak melihat Sania. Lalu dia mencari Sania keliling kamar, namun Sania tidak ada di sana. Kemudian Raja mencari Sania keluar sambil memanggil namanya. Tanpa dia sadari Mustafa sedang berdiri di pintu kamarnya, melipat tangan di dadanya dan berkata, "Tidak bisakah kamu jauh darinya, walaupun hanya sedetik?" Raja menjawabnya dengan nada kesal. "Dan kamu sendiri? Tidak bisakah tidak ikut campur dalam urusanku?" Mustafa hendak menjawabnya, namun Raja tidak menghiraukannya. Dia berlalu menuruni anak tangga mencari Sania. Saat ke dapur, Raja melihat Sania sedang sibuk memasak bersama ibu Raja dan juga semua adiknya. Raja berkata dengan suara pelan, "Pantas saja dipanggil tidak menjawab. Mereka sedang memasak seperti di pasar. Ributnya minta ampun." Setelah memasak, mereka makan malam bersama. Seperti biasa, Sania sibuk melayani Raja dan sesekali dia juga melayani Mustafa. Ayah Raja tidak bisa duduk lama, jadi dia makan di kamar. Terkadang disuapi ibu Raja ataupun anak-anaknya secara bergantian. Sebagai menantu di rumah itu, Sania pun turut serta merawat ayah mertuanya yang sedang sakit. Keesokan harinya saat setelah mandi seperti biasa Raja memakai baju yang sudah disiapkan oleh Sania. Tetapi setelah memakai baju Raja sadar, dia tidak melihat Sania di kamar. Dia tahu, pasti Sania ada di dapur. Saat berjalan menuju dapur, Raja bertemu ibunya. Raja berkata, "Ibu, Sania di mana?" Ibunya berkata, "Sania sedang keluar." Raja kembali bertanya, "Keluar kemana, Bu?" Ibu Raja berkata, "Tadi dia bilang sama ibu, dia mau ke warung." Mendengar jawaban ibunya, Raja menjadi kaget. Lalu Raja berkata dengan nada terkejut, "Ke warung? Sama siapa, Bu?" Ibu Raja merasa heran dengan sikap anaknya itu. "Dia pergi sendiri, Nak. Memangnya kenapa kalau dia ke warung?" Raja tidak menjawab pertanyaan ibunya. Mustafa yang kebetulan lewat hendak ke teras menggelengkan kepalanya melihat sikap Raja seperti itu pada Sania.
Saat Mustafa sedang duduk di kursi yang berada di teras rumah mereka, Raja datang dengan wajah cemas. Melihat Raja seperti itu, Mustafa lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Raja sadar dengan tingkah Mustafa, lalu dia berkata, "Ada apa?" Mustafa berkata, "Jangan lebay." Mendengar ucapan Mustafa, Raja semakin marah, tetapi dia berusaha diam saja. Tak lama kemudian Sania membuka pintu gerbang. Melihat Sania berjalan ke arahnya sambil membawa sesuatu, Raja nampak sangat marah. Melihat wajah Raja seperti itu, Sania menghentikan langkahnya. Raja berkata, "Kenapa berhenti?" Sania kembali melangkah. Namun ketika berjalan di samping Raja, tiba-tiba Raja menarik tangannya hingga Sania hampir menabrak tubuhnya. Raja bertanya dengan nada marah, "Kamu dari mana?" Sania memperlihatkan barang yang ada di tangannya dan berkata, "Aku dari warung beli ini." Raja kembali berkata sambil menatap Sania dengan tajam, "Sesuatu apa? Apakah sangat penting sampai kamu keluar tidak pamit sama aku?" Melihat Raja bersikap berlebihan, Mustafa berdiri. Namun sebelum dia mengatakan sesuatu, Raja sudah menunjuknya dan berkata, "Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku." Lalu Mustafa berkata, "Aku tidak mau ikut campur, tapi kalau kamu ingin bicara padanya, bicaralah di kamar kalian." Lagi-lagi Raja menarik tangan Sania dengan kasar masuk ke dalam rumah. Melihat sikap Raja seperti itu, Mustafa menjadi heran. Dia merasa Raja sudah berubah, seperti bukan Raja yang dulu dia kenal, yang selalu bercanda dengannya. Selain itu, dia juga merasa kasihan dengan Sania, yang terus diperlakukan seperti itu oleh Raja. Keesokan harinya saat di kantor, Mustafa melihat Nadia bersama Raja. Dan sejak itu hampir setiap hari Nadia menemui Raja di kantornya. Melihat hal itu, Mustafa merasa marah dan kasihan dengan Sania. Ketika Nadia hendak pulang, Mustafa menghentikan Nadia dan berkata, "Apa kamu tidak tahu? Atau kamu tidak mau tahu? Laki-laki yang sering kamu temui itu sudah punya istri. Lagi pula, bukankah kamu juga sudah menikah? Kenapa masih menemui Raja?" Nadia berkata dengan nada sombong, "Aku tahu Raja sudah menikah, tapi aku juga tahu cinta Raja hanya untukku. Aku dan suamiku sudah bercerai, dan itu bukan urusan kamu." Lalu Mustafa berkata, "Oh, benarkah? Setelah menghancurkan rumah tanggamu, kamu juga ingin menghancurkan rumah tangga orang lain?"